Sudah ditayang ya? Tiada balas. Pak Rusli, sudah? Sudah? Tidak, sudah boleh bermula? Bagaimana sekarang situasi? Oh, masih di jalan. Halo, 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 halo. Halo Bu, Miss Yan. Ya, oke. Bagaimana, Ini Pak udah Rusli? siap. Lagi ada suaranya. Lagi nunggu suara. Oh, nunggu suara. Oke. Nanti you bagi saya signal ya. Pak Rusli, bisa gak satu handphone masuk ke sini supaya saya lihat audience? Oh, Satu handphone. satu handphone. Susah Bu. Kalau sudah siap beritahu ya. Oke, bye. Oh, sudah. Ambil gambar banyak-banyak. Oke, bye. Thank you ya. Thank you sudah. All the best, bye. Saya nunggu isyarat dari Pak Rusli ya. Kalau sudah bisa bermula. Nggak ada suara ya? Nggak ada suaranya? Hah? Ya Pak Rusli, tutup aja. Hah? Ini Pak Rusli. Gimana? Punya saya yang Bluetooth. Gini. Tak buka lewat handphone. Buka handphone aja. Handphone. Jadi yang penting suaranya kan? Iya, suaranya. Sama mukanya nggak. Nanti mukanya di sini. Ya kan? Ya udah pasang suara. Ini kunci ya Pak ya? Ya itu Host tidak mengizinkan peserta. Iya. Kalau kita nggak boleh bicara, kita dengerin dia aja. Oh. Ini nggak bisa nyambung ke sini, hanya mau ke salon. Saya panggil orangnya ya. Pak, nyambungin laptop ke salon gimana? Kalau dari YouTube bisa, dari ya kita bisa. Oh, tapi kalau bisa bisa. Soalnya ini barunya tidak mau. Nggak bisa berarti. Nggak bisa. Oke, berarti berarti ya. Ya, Pak Rusli. Halo Bu. Ya. Oh, Saya dengar ya. Saya di Zoom juga. apa? Yuk, kamu di Ini Zoom. nggak
Kalau dipancarin ke ke tembok nggak bisa loh zoomnya pakai HP. So, perlu pakai HP. Mm-mm. Gimana ya? Oke, solusinya begini ya. Saya bagi kamu PowerPoint. Nanti kamu pakai HP untuk keluarkan suara saya. Apakah Pakai HP nggak Pak, bisa, Bu. saya hantar PowerPoint saya ke kamu. Kamu buka slide itu di tempat kamu itu. Lalu saya berbicara. Iya, suara Miss Gan nggak bisa kedengeran. Oh, it's okay. Begini ya. Saya tanya ya. Oke, begini. Saya hantar PowerPoint saya ke tempat kamu. Lalu Hmm. kamu tekan di situ, ketik di situ ya, tekan next 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 di situ, dan you pakai HP, begini, mic, mikrofon, begini, supaya kedengaran suara saya. Bisa ya? Oh ya, oke 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 ya. oke oke oke. Oke, saya hantar hantar ini dulu ya. Coba Saya hantar PowerPoint dulu ya. nggak bisa ya. Bisa ya? Coba dulu. Mana ini? Mic. Suara. Halo Miss Gan, Ya. coba ngomong. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa ya? Oh, oke, kelihatan. Yuk lanjut. Oke, so bagaimana sekarang? Kamu kelihatan PowerPoint saya, Kak? Nanti ya. Kelihatan, kelihatan. Nanti ya. Begini Hmm, bisa. bisa, bisa. So, ini sudah Klik, masuk ke klik di proyektor ya? gambar Miss Gan. Sudah masukin? Oh, materi presentasinya aja. Oke, yes. Lanjut Miss Gan. Mulai, Lanjut mulai, ya? mulai. Oke ya, Lanjut, saya lanjut. mulai ya. Ya, ya. Oke, saya rekod dulu. Sudah rekod. Oke, sudah rekod. Nanti. Oke, selamat. Diganti layar aja. Layar Miss Gan loh. Materinya aja, Pak. Materi ada ya? Ya, siap. Kelihatan materi. Udah, lanjut. Oke, terima kasih ya Pak Rusli. Ya, Special Vice Manager Pak Rusli atas jemputannya ke saya untuk hadir ya ke Lampung ya. Tetapi saya amat uh, memohon maaf ya atas tidak bisa sampai ke Indonesia ya karena uh, perkara tertentu ya. Tapi saya janji pasti akan hadir satu hari ya. Oke, so judul saya hari ini ya ada adalah untuk berbagi kepada Anda mengapa saya seorang banker itu mau resign from the bank walaupun gaji saya sangat-sangat lumayan pada umur 25 ya. Itu sangat penting banget ya karena kita mesti mau tahu mengapa tujuan seseorang itu buat sesuatu perkara ya. Siapa setuju di sini ya, ketik satu ya ataupun ambil uh, tangan di sini ya. Kita ada teman-teman yang dari tempat kota-kota yang lain juga menyambung Zoom petang ini. Pak, kamu call saya kah bisnis audio? Oke, oke, tak apa. Oke, so kamu lihat ya, usia saya 25. Tapi dulu ya, itu umur 13 tahun lepas ya, sebagai manajer keuangan senior di DBS Bank Singapura ya. Dalam 14 bulan, tim saya telah melampaui 10.000 di Malaysia dan saya sendiri yang mengalami manfaat produk Songhor yang bisa membantu saya dalam masalah imun dan gangguan hormon saya. Dan saya juga melihat peluang bisnis Songhor yang mampu memberikan saya kesehatan dan juga bukan saja kesehatan tapi kebebasan financial dan waktu. Saya punya waktu untuk saya sendiri ya ataupun untuk masa depan anak-anak saya. Dan saya selalunya uh,
mahu visi Songhor yang saya suka karena dia adalah menolong banyak orang, ya, supaya mereka dapat sembuh kesehatan. Barulah kita bisa sukses di bisnis Songhor, ya. Dan saya sudah bergabung dengan bisnis Songhor selama 15 tahun. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, 15 tahun itu ya pendek atau panjang. Bagi saya sungguh panjang ya. Kalau seorang itu bisa bertahan 15 tahun dalam satu perusahaan, kalau marketing plan-nya tidak baik, perusahaan tidak baik ya, ataupun produknya tidak baik, tidak akan beliau akan bertahan begitu lama. Betul ya? Oke. So mengapa saya meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi di bank? Ya, saya adalah senior relationship manager di Singapura pada usia 30 dan memilih berwirausaha. Oke, kamu lihat ya, usia 30 tahun ya, kebanyakan orang hanya pikir untuk ketika sekarang saja, benar ya. Mereka tidak akan lihat ke depan karena mereka hanya risau khawatir tentang sekarang saja. Tetapi bagi saya mesti mau merancang ke depan. Karena hasil depan saya itu adalah hasil saya bertindak sekarang ataupun membuat keputusan sekarang. Ya, kamu setuju ya? Oke. Dan mengapa saya meninggalkan pekerjaan itu? Oke, saya lihat saya begini ya. Setujukah Anda tahapan kehidupan dan tantangan setiap stage ini, setiap langkah ini? Ya, hidup kita terbagi dalam berbagai tahap ya. Dan setiap tahap membawa tanggung jawab serta risiko tersendiri. Ya, mengapa kata risiko? Contoh, kalau saya setiap hari kerja untuk dapatkan gaji, tapi saya tidak ada waktu untuk ibu bapak saya. Betul ya? Kalau betul ketik satu. Nah, kalau saya hanya fokus ya jaga anak-anak saya, tanpa ada uang sampingan, uang pasif masuk, apakah saya ada risiko? Ada risiko apabila ketika suami saya tidak beri saya, mendukung saya secara financial. Benar ya? So, dari sejak kita lahir hingga dewasa, kita terus berusaha maju ke depannya, karena tanpa usaha, kita akan tertinggal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. So, ini kita perlu merenung. Ya, kita perlu merenung, dan saat yang paling penting adalah ketika waktu 3 umur, ya, 30 umur, apabila kita sorry ya, saya tutup. Ya, apabila kedengarannya, oke, Pak Rosli kedengarannya sebab saya tutup di situ. You punya suara. Dan ketika umur 23 kita habis universitas ya, dan sudah bekerja ke society ya, dan umur 30 kita sudah menikah dan untuk merancang ya untuk hamil dan menghasilkan anak-anak kita ya. Dan umur 60 kita sudah apa? Kita sudah bermula untuk merancang, bukan waktu itu merancang tahu, sudah waktu ketika itu adalah apa? Kita sudah mau pensiun. Nah, dari waktu pensiun ketika umur 60 sehingga 80 itu 20 tahun itu kan, apakah Anda sudah ready uang pensiun Anda? Nah, apakah Anda sudah ready? Bagi saya tiada. Karena saya rasa uang itu banyak banget ya. Dalam $1 sudah 2 juta. Saya butuh sebelum saya pensiun. Saya rasa teruja ya apabila saya buat banker ya, selalunya hitung-hitung. Saya sudah khawatir ya waktu depan saya, masa depan saya. Dan kamu lihat tahapan kehidupan ini dari masa sekolah hingga dewasa, proses pembentukan diri ya. Ketika masa kecil hingga remaja, kita diajarkan bahwa belajar dengan baik adalah kunci masa depan. Benar ya? Kalau benar ketik 3 ya. Jika tidak, kita akan sulit bersaing di masyarakat. Tanpa pendidikan yang cukup, kita mungkin gagal ya memenuhi tanggung jawab kita kepada diri dan keluarga. Kamu lihat, banyak orang yang menganggur, underpaid. Nah, ini adalah kehidupan yang kamu mau? Kalau bagi saya pilihan, saya gak mau. Nah, usia 20
tahunnya sudah memasuki dunia kerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu adalah satu cycle ya, satu cycle. Pada usia ini kita mulai bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Beban tanggung jawab semakin besar ya. Membantu orang tua, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan berusaha meningkatkan taraf hidup keluarga. Nah, ketika usia 30 tahun, saya sudah memulai keluarga dan menghadapi tekanan kehidupan. Kita mulai merencanakan pernikahan dan memiliki anak. Namun, dengan bertambahnya anggota keluarga, beban keuangan dan emosional juga ikut meningkat, betul ya? Kita perlu apa? Membayar cicilan mobil dan rumah, ya, menyiapkan asuransi untuk perlindungan masa depan, merawat anak-anak, dan mengurus keluarga, menghadapi dinamika hubungan seperti hubungan dengan pasangan, mertua, dan lain-lain. Semua ini ya sedikit menjadi sedikit ya akan menjadi gunung ya sebagai satu tekanan. Dan kamu lihat sekarang ya, kebanyakan orang sudah ada masalah apa? Penyakit kardiovaskular. Benar ya? Stroke ya, dan sakit jantung dan sebagainya. Nah, saya mulai bertanya pada diri saya. 3 pertanyaan penting ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu, apakah Anda pernah bertanya kepada diri Anda 3 pertanyaan ini? Jika saya terus bekerja di posisi saya saat ini, apakah saya bisa menanggung tekanan pekerjaan sekaligus mengurus anak-anak? Ya, apa tujuan saya memiliki anak? Adalah seperti saya ya, keturunan saya, keluarga saya benar ya. Jika saya tidak dapat hadir sepenuhnya untuk mereka, bagaimana? Mereka, ada orang cakap ya, kamu hire satu pembantu lah. Kalau saya anak-anak saya seperti pembantu, bagaimana? Kedua, saya tanya kepada diri saya, selain bekerja, sepertinya saya tidak memedulikan hal yang lain, termasuk perhatian kepada keluarga, teman-teman, dan kontribusi untuk masyarakat. Apakah ini kehidupan yang benar-benar saya inginkan? Ketiga, apakah masa depan saya terjamin? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah masa depan Anda terjamin jika Anda terus bekerja di posisi saat Anda sekarang? Apakah saya akan memiliki dukungan financial saat pensiun nanti? Jika saya jatuh sakit ya, siapa yang akan merawat saya? Apakah saya ingin menjadi beban bagi keluarga saya? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapa di sini ya pernah tanya kepada diri Anda? Tidak pernah ya? Siapa tidak pernah tanya kepada diri Anda 3 pertanyaan ini? Sila ambil tangan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah apa? Kita perlu lihat kepada diri kita. Saat Anda memasuki dunia kerja, apakah ada seseorang yang membimbing Anda? Apakah ada seorang mentor atau sosok penting dalam hidup Anda yang pernah mengajarkan Anda? Jika kamu memilih industri yang tepat, kamu bisa membuat keluargamu menjalani hidup yang bahagia tanpa kekhawatiran. Tiada seorang pun yang membimbing saya. Apakah Anda juga begitu? Sehingga saya ketemu bisnis ini, ya. Itu Songhor. Songhor ini sudah butuh 37 tahun dan cukup kuat sekali karena kalau satu perusahaan bisa bertahan 37 tahun, apa yang butuh dikhawatir? Benar ya? Kita punya pabrik yang terbesar di dunia, tercanggih di dunia, mesinnya pakai dari mana? Dihasilkan dari Germany. Dan kita punya taman bioteknologi karena yang terbesar di dunia, semuanya computerized, ya. Dan kita punya international lab-nya sendiri, ya. Bukan yang normal-normal. Kita ada dari Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Indonesia, Myanmar, dan Thailand. Kalau sudah sampai Singapura 22 tahun, apa yang kamu butuh khawatir? Nah, ini adalah bukti-bukti yang ternyata bagi Anda untuk membuktikan, untuk memberi Anda punya downline, prospek, satu
fakta ya, beri mereka supaya mereka aman terima bisnis ini. Dan yang penting, bisnis Shonghor yang pertama, misi pertama adalah beri kesehatan, lalu beri kepercayaan, harapan. Dulu saya miskin, sekarang saya kaya. Kaya bukan hanya dari segi uang, tetapi pikiran, uang, waktu, membantu orang, membantu society. Jangan lihat saja terhadap uang, ya. Kesuksesan, kebahagiaan. Kalau saya masih seorang pekerja, karyawan di bank, saya tidak akan bahagia seperti sekarang. Nah, banyak orang sudah berjaya di sini. Nah, teman-teman sekalian, kamu sudah bekerja sebagai karyawan di kantor Anda. Berapa tahun? Ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pernahkah kamu ke luar negeri karena kamu kerja dengan keras? Gak pernah ya. Tapi usaha kuat di Songhor, kita bisa ke Dubai, ke luar negeri gratis. Bintang 5. Ya, bayangkan ya, kalau kamu ada 400-an orang pergi bersama dengan satu pesawat. Nah, luar biasa. Ya, sorry ya, husband saya call. 我在开会呀，我在开会 meeting. So, kamu lihat, bukan sahaja di Malaysia, Singapura, di Myanmar juga terbukti ya, Bapak-Bapak Ibu, negara yang begitu miskin, mereka juga bisa menghasilkan 80-90 pasangan diamond, triple diamond, gold diamond, dengan mereka yang sangat miskin seperti ya menjadi pembantu di Singapura. Tetapi walaupun mereka miskin, mereka mau menjadi kaya. Sikap itu, attitude itu sangat penting. Ya, yuk kamu tengok ya, kemarin ya saya baru tahu ya, mereka masih, walaupun Myanmar ya, di situ sudah Songhor tiada lagi MLM. Mereka pakai, how to say ya, dia pakai di kedai ya, kedai jualan sahaja. Walaupun mereka tiada MLM, mereka datang ke Singapura untuk register satu company dan ambil produk dengan Songhor. Dan dikirim ke konvensional, thank you Pak Adri, thank you. Dan mereka hantar ke Myanmar pakai kiriman, juga menghasilkan 2 gold diamond kemarin. Kamu lihat ya, betapa banyak tantangan pun mereka tidak akan melihat tantangan itu, tetapi fokus kepada apa yang mereka pengenkan. Itu yang membedakan orang yang nomor biasa-biasa dan orang yang berjaya. Nah, kamu lihat rally mereka penuh 3 tingkat sehingga luar yang tidak bisa masuk, mereka pakai live projector seperti sekarang kamu di Lampung ya, kamu pakai projector, lihat saya di sini. Keren Anda karena kamu pengen untuk berjaya. Kamu ambil satu hari masa waktu untuk datang belajar, ya. Nah, apa bisnis rencana ini yang menjadikan kita luar biasa? Yaitu bisnis 111 ini yang diluncurkan pada tahun 2018, 6 tahun lepas, ya. Yaitu plan kopi 111. Apa itu 111 sih? Satu yang pertama bermaksud setiap bulan kamu minum 1 kotak kopi. Nah, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, saya tanya ya, kalau kamu satu hari ya, hari ini pergi warung kopi, beli 1 gelas kopi itu harganya berapa? Bisa jawab saya di sini? Nah, 5.000 ya, 3.000, 4.000. Ada kesehatan nggak? Nggak ada. Tiada dalam Ganondharmanya, tiada jamurnya ya. Ada yang 10.000 ya, yang mahal, yang lumayan, yang ada brand. Tapi di sini kita ada jamurnya yang sudah berapa tahun? 2.000 tahun. Ya, yang dulu Maharaja ya. How to say Maharaja ya? Maharaja itu king ya, yang mau makan karena selepas makan bisa panjang umur ya dan tiada penyakit kaisar. Thank you, Vice Manager Pak David. Nah, kamu lihat, terima kasih ya karena Anda hadir ke sini untuk bantu saya translate di sini. So, kamu lihat ya, dia bukan
produk yang baru. Tetapi perusahaan ini sudah 37 tahun dan sudah banyak banget orang, 700-an pasangan diamond sudah dilahirkan. Dan kamu lihat, satu kotak ini 20 sachet. Satu kotak 142.000. Satu cangkir hanya berapa? 7.100. Terjangkau? Terjangkau bagi saya. Karena saya dapat sehat selepas investasi dan saya juga bisa dapat cuan. Nah, 1 bulan kamu hanya minum 1 kotak. Apakah terjangkau? Kalau terjangkau, pas. Nomor 1. Satu yang kedua bermaksud, kamu ajak satu teman bergabung dalam bisnis ini, minum bersama, maju bersama. Nah, dia pun buat perkara yang sama. Buat apa? Minum kopi saja. Ya, sebenarnya dia sudah minum minuman yang di luar ya. Dia hanya ganti merek. Orangnya asam lambung semuanya cocok sekali di sini. Karena kita adalah kopi yang sehat, tiada trans fat. Seterusnya, setahun kemudian kamu bisa dapat 36 cuan setiap bulan. Setelah setahun. Siapa mau 36 juta setiap bulan setelah setahun? Ambil tangan di sini. Nah, tolong ambil gambar ya. Pak Rusdi, tolong ambil gambar. Siapa mau? Ambil tinggi-tinggi. Kalau kamu tidak mau ya, Ibu Wijaya pun ambil tangan di sini ya. Kalau kamu tidak mau, saya mau. Karena saya tanya diri saya. Saya tanya 2 perkara saja. Nomor 1, hari ini saya bagi kamu 7.000 satu sachet kopi kan? Bisakah kamu cari satu minuman yang begitu sehat? Bagi saya, nggak bisa. Kedua, saya bagi kamu 142.000 dan setiap bulan saya ajak satu teman juga investasi 142.000 dan kita ulangi duplikasi setelah setahun kemudian saya bisa dapat interest bunga ini ya 36 juta. Wah, saya tak pernah lihat ROI return on investment begini. Apabila saya lihat, wah saya terperanjat. Saya satu malam nggak bisa tidur. Karena saya rasa inilah harapan saya. Harapan saya tukar ganti nasib saya. Siapa nak ubah nasib? Ambil tangan, tinggi-tinggi. Tolong ambil gambar nanti saya mau tengok. Saya mau. Saya sudah tidak suka kemiskinan saya dulu. Dulu saya sangat miskin. Betul, saya tidak bohong. Ya. Dan kamu lihat, selain itu dapat 36 juta, apa yang kamu dapat lagi? Apabila kamu jadi diamond, ya, kamu tanya kepada upline kamu selepas ini bagaimana untuk menjadi diamond. Ya, kamu berhak mendapat 2 kali perjalanan ke luar negeri dengan akomodasi bintang 5 untuk pasangan. Ya, negara-negara Asia dan hadiah tunai 48 juta. Setiap tahun, hujung tahunnya September ya, akan datang lagi ya. Sudah ambil. Nah, luar biasa bisnis ini. Nah, kamu lihat kita ke Dubai. Syok sekali ya. Tak pernah saya pergi tempat ini. Kalau bukan Songhor. Ya. Nah, hadiah tunai mobil. Ini kereta mobil saya. Pertama. Mobil saya pertama. Saya beli kapan? Waktu COVID. Waktu COVID, siapa yang sengsara? Siapa yang rasa kecewa, sedih, ambil tangan. Tetapi kita rasa bersyukur karena kita telah pilih Songhor terlebih dahulu. Karena kita sudah dalam bisnis kesehatan. Karena kita tahu ya, karyawan sebagai karyawan itu bukan security ya, bukan secure, bukan safe ya. Karena kita butuh peluang kedua, backup. Nah, kita sangat bersyukur karena COVID itu lebih banyak orang mengenali 2 perkara ini. Sudah memahami kesadaran kesadaran bahwa awareness ya, awareness. Kalau bahasa saya tidak cocok ya, tolong saya tulis di sini. Awareness tentang apa? Tentang kesehatan itu penting. Dan peluang kedua itu penting, ya. So, apa kebaikan lagi? Gelar bisnis jaringan akan diwariskan kepada keluarga terdekat Anda tanpa batasan. Nah, saya tanya Anda, kalau kamu jadi karyawan di perusahaan Anda, kalau kamu sudah resign, apakah bisnis itu akan bagi kamu gaji? Gak ada. Contohlah sekarang kamu berbisnis. Kalau kamu sudah stop berbisnis, saya sudah meninggal dunia, apakah bisnis itu bisa diwariskan? Contohlah, saya ini goreng pisang, ya. Saya ini goreng pisang. Apakah anak-anak
saya akan mewarisi bisnis saya? Itu satu pertanyaan yang sangat penting untuk diri kita. Kalau saya adalah berbisnis tradisional. Nah, bonus tahunan yang diberikan sebelum hari raya, ya Februari. Dan foto Anda akan dipajang di pabrik Ganoderma yang terbesar dan berteknologi tinggi di dunia, ya, sebagai tanda penghargaan untuk Anda. Nah, betapa kamu bertungkus lumus ya, bekerja keras ya, hard work in your company. Kamu punya company ya, perusahaan ada letak you punya gambar di situ gak? Gak ada. Nah, usaha di sini kamu akan diundang ke rally. Gratis loh. Menerima pengakuan, akan diwawancarai. Itu semua adalah gratis ya. Nah, karena saya percaya 7 pasangan diamond dihasilkan dari rencana satu ini dalam jaringan saya. 1 gold diamond, 1 triple diamond saya, 3 double diamond, 2 diamond dari latar belakang yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah saya ini luar biasa? Apakah saya ini hebat? Ataupun apakah saya ini gaspol? Kalau yes, ambil tangan. Tolong ambil gambar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya saya tidak. Saya tidak hebat. Saya tidak pandai. Saya hanya ganti satu platform. Dulu saya sudah kerja keras. Saya hanya kerja keras di sini dan pinjam power ya. How to say pinjam power di bahasa Indonesia? Leverage ya. Saya leverage semua diamond-diamond yang sudah berjaya di sini. Saya gunakan semua upline-upline yang berjaya di sini. Saya gunakan semua cerita-cerita Songhor yang berjaya di sini. Dan hadiri semua rally, semua seminar yang dianjurkan oleh upline dan Songhor. Karena saya pengen untuk bersukses di sini. Ya, so berapa persen yang kamu mau sukses di sini? Banyak orang mau berjaya di sini, tetapi tidak mau bertindak ataupun bekerja keras ya untuk sukses di sini. Nah, teman-teman sekalian, kamu akan tanya saya, bagaimana bermula? Siapa lagi belum bermula bisa Songhor? Ambil tangan. Nah, tolong fotoin ya. Oke, it's okay. Saya akan ajarin ya. Ini pengalaman saya. Nomor 1, pemakaian sendiri. Kita tidak jual produk ya. Kita bergabung gratis. Lalu bagaimana? Kita pakai sendiri dulu. Karena semua produk Songhor itu yang kamu lihat di poster-poster itu ya, semua adalah kebutuhan sehari-hari Anda. Kamu hanya ganti merek dulu consumer, sekarang menjadi prosumer. Apa itu prosumer? Bermaksud kamu menjadi consumer pada waktu yang sama kamu juga mengendalikan bisnis ini. Oke? Dan kamu berbagi bisnis ini. Nah, bagaimana berbagi? Nanti dengar dan belajar dengan Pak Special Vice Manager Pak Rusli itu. Beliau sangat-sangat hebat banget ya. Dan berbagi di sini ada caranya ya. Kamu lihat ya. Ada setengah restoran itu dia adalah Michelin. Kamu tahu apa itu Michelin ya? Siapa Michelin kamu tahu ya? Maksud dia ini sangat hebat lah restoran ini. Nah, contoh, saya mau pergi tempat itu, saya tanya, apa Michelin Saran, saya nak belajar dengan kamu ya, bagaimana mie goreng. Bagaimana goreng ya? So, dia pun ajarin saya masukin ini, masukin itu. So, saya cakap, gak perlu. Saya ada pikiran sendiri, saya akan memasak sendiri. Lepas tu, saya masak bagaimana ya? Saya masak begini ya. Saya masuk mie dulu. Saya masuk garam dulu. Lalu saya masuk minyak. Bisa gak? Gak bisa ya. Oleh itu, kita mesti ikutin ya jejak sistem Songhor itu. Jangan ada pikiran tersendiri. Itu akan mengakibatkan kita gagal dalam bisnis ini. Nah, kamu setelah berbagi, kamu akan menjadi wirausaha yang sangat luar biasa. Karena kamu gak perlu investasi di sini. Kamu gak perlu hebat sangat. Nah, bagaimana saya bermula? Mencoba produk, meningkatkan kepercayaan, memahami produk, meningkatkan loyalitas merek. Bab ini adalah menurunkan berat badan dan menjadi lebih sehat, lebih cantik. Nah, ini siapa?
Ini saya. Dulu saya 62 kg. Nah, you tengok muka saya. Setelah saya ganti produk Songhor, perawatan kulit, ya, sarapan saya menjadi sehat. Dulu saya tidak tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan. Setelah setiap kali saya hadir ke seminar offline, dulu tiada online ya, kita belajar dari situ. Dulu kita bermula tanpa materi sehelai pun. Semua ini disediakan kepada Anda. Nah, mencoba produk meningkatkan kepercayaan. Ada orang kekurangan kepercayaan. Mengapa kamu kekurangan? Karena kamu tidak mencoba sendiri. Kamu hanya dengar saja tanpa tindakan. Nah, ini adalah produksi hamil. Ini anak-anak prematur ya, 33 weeks. Dan sesudah minum susu ASI ya, ASI ini, nah menjadi gemuk ya. Kamu tengok kulit dia. Nah, ini anak siapa? Anak saya. Saya sangat bersyukur karena saya sudah mengenali Songhor sebelum saya berhamil. Baru saya tahu bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak saya supaya dia cukup khasiat. Nah, kamu lihat ada kebanyakan ASI ini kan adalah seperti air Bali ya, ataupun sangat putih. Tetapi saya punya kuning sangat. Ya, kamu bisa tanya ibu yang sudah hamil ya. Dan kamu lihat ya, kuning bermaksud berkhasiat, ya. Dan kamu lihat perut saya sangat licin, ya. Dan kebanyakan adalah kedutan. Dan apa yang saya amalkan? 10 sachet soya protein, 10 sachet pollen, dan juga linzi. So, semua ini kita amalkan sendiri. Kebersihan rumah tangga. Ini setiap orang guna. EPC ini. Nah, setelah cuci baju kita, jangan dibuang. Cuci lantai, siram bunga, tumbuh-tumbuhan. Nah, semua minyak ini akan hilang dengan cepat karena semuanya adalah semula jadi ya, aman ya. Oke? Dan kita ada lemon dalamnya. Nah, ini anak-anak saya. 3 umur, waktu itu dia adalah 1,5 ya, setengah satu. 1,5 tahun ya. Dan ini waktu itu 3 tahun. Kita ke Jepang. Nah, kita ke Jepang ya. Nah, kita amalkan produk Songhor, kita bawa juga Jaho seasoning kemana-mana sahaja, ya. Nah, ini bab kebersihan pribadi. Cuci semuanya kita pakai produk Songhor. Mengapa kamu tidak pakai lagi kalau kamu mau berbisnis di Songhor? Karena kita sudah menjadi bos di sini ya. Dan kalau kamu masih guna di tempat lain, mereka yang beruntung bukan kita. Rumah mereka lagi semakin tinggi, semakin besar, mobilnya semakin besar, mereka semakin kaya, kita semakin miskin. Benar ya? Kalau benar, ambil tangan. Nah, tolong fotoin. So, mengapa kamu tidak pikir untuk masa depan kita? Nah, ambil gambar anak-anak kita. Nah, bagaimana ya? Share kepada teman-teman Anda. Ya, kita punya foto, kita punya video, bagi mereka lihat, ya, supaya mereka ada keyakinan di sini, ya. Nah, dia akan pandai ya untuk, oke, saya lanjut ya karena waktunya, oke. So, bab nutrisi anak untuk kecerdasan. Siapa tidak mau anak yang pintar? Semua mau, termasuk saya ya, Saya juga takut ya kalau anak-anak saya tidak pintar, tidak pandai ya. So, ketika saya belum ada anak, selalunya saya dengar Diamond ya. Mereka kata anaknya nomor 1 di sekolah ya. Matematik ya, ini nomor 1, itu nomor 1. Saya tanya dia, apa yang mereka amalkan? Oh, pollen ya. Pollen, karena pollen ada 200 jenis nutrisi ya. Nanti ahli gizi Sylvia akan share. So, apa yang kamu perlu amalkan? Soya protein, ya, pollen di sini saya lupa ambil gambar pollen ini. 200 jenis itu bagi anak-anak kita pintar ya. Kalau nggak bisa pun soya protein. Saya rasa ya kebanyakan orang Indonesia ya, selalunya saya dengar sakit sini, sakit itu ya, ataupun sangat sedih adalah meninggal awal. Ini semuanya adalah kekurangan apa? Kekurangan nutrisi. Nah, amalkan soya protein, pollen kita. Itu sangat penting. Nah, siapa yang tidak ingin memiliki anak yang cerdas dan sehat? Kamu lihat ya, anak-anak saya umur 2 tahun ya, dia sudah pandai apa?
Berpoem. How to say berpoem di sini bahasa Indonesia? Kedengarannya. Nah, ini umur 2 tahun tepat saja. Ya, tepat 2 tahun ya. Puisi ya. Thank you, thank you. Tinggal mah, kedengarannya suaranya. So, mereka ini dia pandai berinteraksi ya. Bukan anak saya pandai, bukan. Saya ini bukan orang pandai ya. Saya hanya bagi mereka makan nutrisi yang badan mereka perlu. Ya, bukan saya lahir anak saya pandai, bukan. Ya, dan bab anggota keluarga sakit. Apabila anak-anak saya sakit, saya pasti bawa bagi mereka amalkan produk Songhor terlebih dahulu. Ya, semua ini butuh uang. Oleh itu, kita mesti guna plan kopi 11 itu untuk memberi solusi orang untuk mendapatkan uang di sini dan amalkan produk Songhor dengan gratis. Nah, saya pakai, Anda pakai, semua orang pakai bersama. Saya lakukan, Anda lakukan, semua orang lakukan bersama. Bisnis ini sangat mudah sekali, ya. Yang susah adalah tidak terus-menerus mengeluh, ya. Nah, semua salah orang lain. Itu saja. Nah, ini semua akan dipresentasi oleh siapa? Ahli gizi kita, ya, dia sudah on the way. So, bagaimana bermula bisnis Songhor? Ya, adalah ambil gambar, letak di semua sosial media, ya, beritahu teman kamu ada satu peluang bisnis, ya, share ke teman-teman kita, ambil gambar. Kamu tengok ya dulu ya, kita mau beli satu kamera ya, sangat lumayan banget ya, dan perlu lagi dicuci filmnya, betul ya? Nah, sekarang kameranya di handphone kamu. Mengapa kamu tidak gunakan ini sebagai aset Anda untuk menjana pendapatan untuk Anda? Nah, so dari hari ini semua yang kamu buat itu gambarin, fotoin, ya, videoin seperti tengok SPVM Pak Rusli ya, kemana saja dia videoin. Itu bukti, ya. Harga terjangkau, maka di mana kita pergi, kita bisa berbagi kesempatan berbisnis. Sehingga sekarang saya masih berbagi. Tidak berhenti untuk recruiting. Itu key ya, yang paling penting dalam MLM. Kemana saya pergi, kemana saya berbagi. Saya nampak Grab, saya nampak kedai, warung kopi, saya ke airport, pesawat. Saya tidak akan berhenti berbagi. Saya akan berbagi bagaimana. Nanti saya ada di Zoom-nya ya. Kita bisa lihat balik ya, menonton balik. Pergi salon juga ya, saya akan bawa. Saya akan bawa semuanya. Oke, support dari perusahaan. Kamu lihat ya, kamu dari Indonesia ya, kamu bisa buat 3 negara. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Fokus 3 negara ini. Karena 3 negara ini sudah cukup banget ya bagi kita. Ya, fokus yang di kelilingnya Anda dulu ya. Kantor Kota Kinabalu, Sabah. Ya, karena seorang saya bermula bisnis ini di Kota Kinabalu, sekarang sudah 20 ribuan orang di situ dalam setahun, 2 tahun. Ya, so, kamu lihat ya, jangan pandang rendah terhadap seorang. Kamu lihat ya, kita punya downline, kereta mereka, ya BMW, ya semuanya ya atas usaha di bisnis Songhor. Di Kuching, Sarawak, kan Kalimantan dekat Sarawak ya. Nah, ambil kesempatan ini ke sana. Kita bisa sponsor orang ke Malaysia dan kamu guna ID-nya untuk beli dari situ. Ya, kita tidak investasi di sini ya, tetapi kita bisa guna kantor-kantornya. Kalau nak biaya tempat-tempat ini cukup lumayan loh. Semua ini gratis. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini kereta saya duluan. Ini pakai cash untuk bayar, sudah habis bayar. Semua ini gratis guna. Di mana kamu bisa cari satu tempat, satu bisnis, tanpa investasi kamu bisa buat bisnis 3 negara. Tidak. Kantor Singapura. Nah, ini dari saya kenalin di Indonesia juga. Ya, saya kenalin dia di Singapura. Refer. Nah, anak juga bisa bawa. Nah, ke Taiwan.
ya, kita ada nutritionist, ya, kita ada profesor yang support kita. Nah, kita bawa 60 orang ke Taiwan setiap tahun ya. Ya. So usaha sekarang pungut uang next year ya, tahun ke depan kita akan pergi bulan Oktober. Ya, sama-sama pergi. Nah, ini adalah rumah Gold Diamond. Ini bukti. Dulu dia miskin. Sangat-sangat miskin. Karena Songhor selalu uang masuk, 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 masuk. Tanpa tidak tahu dia mau guna di mana. Dia build rumah ini. Luar biasa tak? Keren tak? Keren. Ini ternyata bukan di luar saja. Ini bukan hotel ya. Lantai 6 tingkat. Nah, ini dia. Saya dengan teman-teman kita. So, ini adalah hasil ya. Kita berusaha di Pisa Songhor, ahli gizi Songhor Taiwan. Ya, support dari mereka. Dengan peluncuran Esajora Cafe di Songhor, Songhor sebenarnya sudah 18 tahun ya. Dan kemarinnya 2023 kita ada peluncuran ini ya, Esajora Cafe. Nah, karena walaupun bahasa Indonesia saya dulu saya tidak tahu ya, apakah sekarang sudah ada improvement 10% ada tak? Nah, dulu saya tidak tahu ya. Dan ada teman-teman kita hadir ke Zoom saya, dia rasa, yuk, kamu punya bahasa Indonesia sudah pandai banget. Kenapa? Karena kita mesti mau belajar. Kalau kamu nak conquer menjajah ya, satu pasar ya, kita mesti mau belajar. Belajar kebudayaannya. Kalau saya bisa, mengapa kamu gak bisa ya? Karena populasi penduduk di Indonesia 280 juta. 8 berlipat ganda berbanding dengan di Malaysia. Nah, sekarang saya mau pergi, gak bisa pergi. Nah, teman-teman sekalian, grablah peluang ini. 18 tahun perusahaan ini hanya sensei-sensei yang jual Lingzi, sensei-sensei yang jual Ganoderma, ya, tiada membuka jaringan, tidak membina jaringan. Membina jaringan adalah orang yang berbisnis, yang nampak kesempatan ini. Hanya setahun, ya, saya tampak peluang ya, karena saya sudah sukses ya. Plan satu-satu ini di Sabah, saya duplikasi di sini sahaja, ya. Siapa yang ikutin, dia akan berjaya seperti saya, sukses seperti saya. So, ini bergantung kepada tangan Anda. Mau ikutin atau tidak. Itu sahaja. So, kalau saya bisa, mengapa Anda tidak bisa? Dan hanya dalam 6 bulan, ini adalah outline Anda ya. Dari Indosatu ya, founder Indosatu, Ibu Vita dan juga Pak Eri. Ibu Vita ini ya, dia sangat apa? Dia sangat kebijaksanaan ya. Beliau pergi tanya SPVM Pak Rusli, apakah bisnis ini bisa dibuat? Nah, nanti Pak Rusli akan share mengapa Songhor. Nah, setelah menerima tanya-tanya banyak, beliau bermula. Sehingga sekarang sudah 50 ribuan orang. Dalam hanya setahun. Kamu lihat ya, omset kita sudah berlipat kali ganda berbanding 18 tahun. Ya. Dan belum lagi sampai 1% pun. Ya, masih besar, masih besar, masih besar. Dan kunci kesuksesan di Songhor adalah belajar. Sentiasa ya, gelas ini perlu dikosongkan. Walaupun kita sudah sampai diamond, double diamond, triple diamond, dan gold diamond. Perlu dikosongkan karena pasaran itu sentiasa berubah. Ya, setuju ya? So, jangan kamu mementingkan appointment. Belajar itu adalah priority. Itu dulu saya. Dulu saya Selasa dengan Kamis, Selasa dengan Jumat ya, di Johor Bahru dengan Singapura, saya tetap akan belajar. Semua appointment saya akan asingkan. Ya, saya fokus belajar dulu. Tanpa belajar, tanpa meningkatkan ilmu, gak bisa kita akan sukses. So, siapa masih ada impian di sini? Uang, lebih banyak waktu untuk anak-anak, tidak ingin untuk kerja, mau penghargaan liburan, lebih banyak waktu untuk keluarga, mau satu bisa diwariskan, pengembangan diri, kegiatan sosial. Kita tawarin solusi. Kita membina impian. Jangan pergi jual kopi.
Kalau kamu membina impian dengan talent-talent Anda, kita bisa ya membangkitkan lagi dan menembusi orang-orang yang jual secara online. Ya, so saya mau selamatkan kepada tim-tim Indonesia yang sangat-sangat luar biasa karena mereka telah membuktikan Indonesia juga bisa. Ya, Indonesia juga bisa ya. So Pak Tirta, SPVM ya, semuanya Pak David ya, semuanya ya, SVM Sutrisno dan teman-teman yang lain, semuanya sangat luar biasa. Hasil usaha 1 tahun di Indonesia 5 Special Vice Manager, 5 Senior Vice Manager, 55 Vice Manager, dan 16 Elite pada September 2024. Bisa gak kamu menghasilkan 100 Vice Manager di Lampung? Saya nunggu-nunggukan ya. Dan satu hari kita bisa membina satu kantor di situ. Ya, saya akan bantu jika ada omsetnya. Nah, kamu lihat, bisnis ini luar biasa. 5 miliar ya. Nah, ikutin outline Anda 3 darab 7 ini. Membina 3 jaringan, 3 jalur ya. Jangan kita tamak 3 jalur, fokus dulu. Karena kamu butuh untuk membantu mereka untuk membina 3. Sehingga 7 kedalaman. Ya, tanya kepada outline Anda, ikutin jejak orang yang sudah sukses ya. Buanglah pemikiran pribadi yang menghambat. Maka Anda akan mencapai impian Anda. Kita ada juga support dari upline, yaitu dari saya, founder Juara Bersama. Teman-teman sekalian, dulu saya tidak ada satu testimoni produk, testimoni bisnis ya, tiada materi ya. Sekarang kamu ada gak? Bersyukur loh, karena semuanya dibiaya oleh saya. Satu tim Juara Bersama, setiap bulan saya biaya banyak banget loh untuk support di orang. So, apa yang kamu tunggu lagi? Semua ini setelah teman-teman kamu bergabung, jualah materi ini. You kata sini ada materi untuk kamu sukses di sini. Setelah mereka bergabung, share kepada mereka, subscribe di sini, subscribe. Kita ada 50.000 orang, hanya 51 orang yang subscriber. Subscribe ini, kita produce video setiap bulan, setiap hari. Nah, biaya saya di sini ya setiap bulan ya lebih daripada 40 juta untuk support you orang. So, gunalah semua resources ini. Karena semua ini adalah bagi Anda. Setelah mereka bergabung, karena ada orang yang khawatir ya, Misgan, nanti ke tempat kamu bagaimana. Setelah mereka bergabung, baru bagi mereka link ini. Ya, paham ya? Sudah bergabung, dia kata kita ada support daripada tim kita, Indo 1, Juara Bersama. Nah, ini adalah bagi Anda. So, setelah bergabung, bagi ini. Ya, nah semua ini kita biaya banyak banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, hasil fokus membina network, tawarin peluang bisnis bertahan 6 bulan. Melihat ya, tadi saya screenshot ya, hari ini. Omset saya ya, sudah berapa? 8 elite. Nah, double diamond 9 elite, triple diamond 11 elite. Secara jalur ya. So, kamu lihat, setengah bulan saja sudah 8 elite. Kalau kamu membina jaringan. Siapa di sini mau lihat penghasilan saya sebagai triple diamond? Ambil tangan ataupun ketik 1. Nah, tidak bisa di screenshot masuk ke Facebook ah. Nanti saya gak bisa ke Indonesia nanti ya. Oke, lihat saja ya, jangan masukin sosial media. Terima kasih ya. Apakah penghasilan menjadi seorang triple diamond? Teman-teman saya tekankan di sini ya. Bukan sahaja uang kita nak lihat, tetapi dari segi gaya hidup upline ini, leader ini, diamond ini. Dari segi apa yang beliau katakan, apakah ikhlas, jujur, apa yang dikatakan ada, apakah terbukti dalam tindakannya sepanjang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu penting. Keempat, ya, attitude itu sangat penting ya. Dan saya rasa yang menarik saya dalam bisnis Stronghold adalah gaya hidup yang saya bisa
jalanin di bisnis Songhor itu, menemani anak saya, menolong orang yang saya tidak kenalin. Kamu lihat, saya agak bisa bicara dalam bahasa Indonesia, tetapi karena saya mau menolong orang, karena saya pengen untuk membantu lebih banyak orang, maka saya masukin pasar Indonesia. Sekarang banyak orang karena saya dapat mengubah nasib di sini. Benar ya? Nah, kamu mau omset ini gak? Kalau mau tekan 3. Ambil tangan. Nah, kita beri tepukan ya, tepukan kepada bisnis Songhor. Luar biasa. Ya, teman-teman sekalian. Jangan kamu kata dengan orang, you mau ratusan juta ini. Bermula dengan 36 juta dulu. Bermula dengan 10 juta dulu. 5 juta dulu. Satu demi satu langkah. Jangan terjun. Karena ini saya sudah 6 tahun. Benar ya? Satu langkah demi satu langkah. Itu penting. 1 juta, 5 juta, semakin bantu 10 juta, 20 juta, 100 juta. Itu saja. Ada tantangan? Tanya kepada outline. Pasti ada solusi. Jangan mengeluh. Kita bisa memberi feedback, tetapi jangan mengeluh ya. Karena kamu lihat, diamond di Myanmar itu gak ada MLM di Myanmar, tetapi bisa jadi Go Diamond. Ambil produk dari Singapura, ngirim ke Indonesia, ke Myanmar. Nah, banyak orang kalah dalam hidup mereka. Ini adalah Alibaba founder ya, orang yang cukup kaya ya di dunia, namanya Jack Ma. Beliau kata, banyak orang kalah dalam hidup mereka. Kalah karena sikap mereka terhadap hal-hal baru. Tidak melihat, tidak mengerti, meremehkan, terlambat bertindak. Nah, semuanya ternyata di sini ya. Dan jika hari ini ya, saya tidak bisa berenang ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, apakah saya harus menggantikan kolam renang atau meningkatkan keterampilan saya? Nah, saya harus mengganti kolam, ketik 1. Saya harus meningkatkan keterampilan saya, ketik 2. Mana satu? Pastilah nomor 2. Karena saya ganti kolam renang, saya masih gak bisa berenang. So, janganlah kita kata MLM itu tidak baik, ini itu. Bukan. MLM itu baik, tetapi ada orang yang tamak akan merusakkan MLM itu. Ikutin plan basic 111. Kalau kamu pantas seperti saya, 4 bulan dapat 36 juta, bisa. Tapi jangan kamu senaraikan itu. Basic 11 itu. Ya, jadi ketika sebahagian besar orang enggan meningkatkan keterampilan mereka, mereka sering menyalahkan lingkungan, orang lain, atau faktor eksternal lainnya yang mengabaikan bahwa diri mereka lah yang sebenarnya bisa diubah dan ditingkatkan. Pola pikir seperti ini menghalangi kemajuan dan pertumbuhan mereka. So, ingat ini ya, sangat penting. Ini adalah co-founder of Microsoft, Bill Gates. Lahir dalam kemiskinan seperti saya bukanlah kesalahan kita. Tetapi jika kita mati dalam kemiskinan, itu adalah masalah kita. Adakah kamu sokong? Kalau sokong ya, ketik 1. Nah, last ya, pilihan yang tepat lebih bernilai daripada sekadar kerja keras. Dulu saya adalah orang yang sangat-sangat nomor sekali. Saya takut miskin, saya takut gak ada uang, gaji masuk, hari ke-10 habis, mau beli barang gak bisa, mau pergi ke jalan-jalan gak bisa. Tidak pandai. Tetapi karena saya nampak peluang yang orang tidak nampak, maka saya bisa berjaya di sini. So, bersyukurlah orang yang reject kamu. Karena saya menerima bisnis ini. So, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu-Ibu, ayo kita usaha setahun. Setahun aja. Karena setelah setahun, kamu akan berterima kasih siapa? Bukan upline Anda, tetapi diri Anda.
Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu, ya. Pak Rusli, SPVM, Pak Rusli, terima kasih ya. Ya, saya harap ya, satu hari, oh ya, kita ada Vice Manager Seminar pada uh, Mei 2025 ya. Oleh itu kita harap dari Lampung ya, bisa dapat wakilan dari 50 pasangan ya, lebih banyak banget supaya kita bisa meraih di situ. Oke, Pak Rusli? Bisa ya? Thank you so much. Tolong ambil gambar. Oke, semangat, semangat, semangat ya. Oke, terima kasih ya siapa yang hadir di sini. Ya, SPVM Pak Tirta ya. Karena ya Ali, SPVM Link ya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Ya, Pak David ya, thank you BM. Ya, Vice Manager, semangat, semangat ya. Kita terus membantu lebih banyak orang ya. Ya. Bisakah kita ambil gambar dengan saya, Pak Rusli? Bisa nggak? Semangat atau satu? Semangat atau satu? Nanti ya saya buka ini. Nanti bagaimana nanti saya zoom. Saya zoom ya nanti ya. Pin. Oke, semua video ambil ambil jauh-jauh sekali. Saya lihat sedikit orang saja. Ambil dari atas, atas. Jauh sekali. Oke. Semangat ya. Siap? Siap ya? Nanti ya. Oke, di Zoom juga ya. Di Zoom juga. Saya juga akan letak kamu di sini. Oke, di Zoom juga ya, kamera buka. Zoom juga kamera buka. Nanti ya. Semua sudah masuk? Semua sudah masuk? Pak Rusli, semua sudah masuk ya? Sudah ya? Oke, semangat ya. Kamera buka ya di sini. Zoom, Zoom semangat. Ya, 1, 2, 3. Oke. Thank you, bye-bye. Oke, saya sudah screenshot ya.